Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan bil-qawli wal-fadli wal-ihsan alladhi hadana lil-iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan. فمن علينا بإرساله إلينا حبيبه وخليله ونبيه ورسوله سيدنا محمدا صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه فمحى به عبادة الأوثان فأكرمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, yang ulun muliakan dan ulun hormati para habaib, para syarifah, para alim ulama, para guru-guru agama, dan para tokoh masyarakat. Wabil khusus Aceh ulun sendiri sebagai pimpinan daripada TKI Al-Ustazah Al-Hajjah Habsyiyah bintu Kiai Haji Muhammad Rashad yang telah mengundang ulun pada hari ini untuk menyampaikan daripada tausiah agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan akan umur beliau, mensehatkan akan badan beliau, dan memberikan kepada beliau akan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ulun hormati dan ulun muliakan seluruh dewan guru-guru daripada keinginan, mana ulun tidak bisa sebutkan nama pian-pian seberataan satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat ulun dan ta'zim ulun kepada pian seberataan. Dan juga yang ulun cintai seluruh daripada santri dan santriwati yang belajar pada Intikad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu akan ketekunan, kerajinan, semangat yang tinggi dalam mempelajari akan bacaan Al-Quran, bacaan ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang agung ini, di TKI yang mana di sini dipelajari akan bacaan Al-Quran. Di sini dihafal akan Al-Quran kalamullah Subhanahu wa taala. Tempat yang sangatlah agung, tempat yang sangatlah mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari akan Al-Quran dan mengajarkan akan itu Al-Quran. Dan Rasulullah juga bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu
ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian akan Al-Qur'an. Fa innahu, maka bahwasanya itu Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang nantinya pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat li ashabihi, bagi orang-orang yang menjadi sahabat bagi Al-Quran, orang-orang yang cinta untuk membaca Al-Quran, orang-orang yang suka kepada Al-Quran, orang-orang yang selalu kehidupannya dia itu bergantung dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran, orang-orang yang suka menghafal akan Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan akan Al-Quran. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dekat sama Al-Quran, dijadikan kita para sahabat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca ia akan satu huruf daripada kitabullah, falahu hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. Dia melakukan satu kebaikan sekarang. Akan tetapi apa yang terjadi? Wal hasanatu bi'ashri amsalha, dan satu kebaikan akan diganda menjadi 10 kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf. Walamun harfun, dan lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu juga satu huruf. Dan Rasulullah juga bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra. Iqra, bacalah olehmu, wartaqi, dan naiklah olehmu. Jadi Rasulullah mengatakan yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan nanti pada hari kiamat kepada orang-orang yang menjadi sahabat bagi Al-Quran. Apa yang dikatakan kepada dia? Iqra, bacalah olehmu, wartaqi, dan naiklah olehmu kepada derajat yang lebih tinggi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan lantunkanlah olehmu akan ayat suci Al-Quran dengan baik, sebagaimana engkau melantunkan akan ayat suci Al-Quran dengan baik ketika engkau hidup di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra, maka bahwasanya kedudukan engkau di sisi akhir ayat yang engkau baca. Dan Rasulullah juga bersabda, man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi, barang siapa membaca ia akan Al-Quran, wa 'amila bima fihi, dan dia mengamalkan akan apa yang ada pada Al-Quran. Dia mengamalkan suruhan yang ada di dalam Al-Quran. Ada juga sebagian ulama memahamkan barang siapa yang menghafal akan Al-Quran. Apa bagi dia? Man qara'a al-Quran wa 'amila bima fihi, apa bagi dia? Kata Rasulullah, ul bisawalidah tajan yaumal qiyamah, akan diberikan pakaian, akan kedua orang tuanya. Pakaian apa? Tajan, yaitu mahkota, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini mahkota, apakah seperti mahkota yang sekarang di dunia? Mahkota yang di dunia kan ya emas sebentar, nanti kalau sudah dia itu miskin, seorang raja miskin sudah dihinakan orang, itu di dunia.
Akan tetapi di akhirat beda. Itu mahkota akan kekal, akan selama-lamanya bagi seseorang. Itu mahkota kata Rasulullah, "Dawuhu ahsanu min dawi syams." Cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari fi buyutid dunya, yang menyinari akan rumah-rumah di dunia. Dawuhu ahsan min dawi syams. Fama dhannukum biman fa'ala hadha. Ini yang mendapatkan akan mahkota ayah atau ibu daripada orang yang menghafal Al-Quran, ayah atau ibu daripada orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ayahnya, ibunya. Maka apa sangkaan kalian dengan orang yang menghafal itu, dengan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan akan Al-Quran itu? Pasti dia itu mendapatkan akan anugerah kemuliaan yang besar daripada itu. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita pada hari ini di tempat yang mulia ini, di bulan yang sangatlah mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, atau orang-orang sebagian kalau ditarik bilang Rabiul Anwar. Artinya apa? Yang namanya cahaya-cahaya akan timbul pada ini bulan Rabiul Anwar. Ini bulan yang sangatlah mulia, bulan yang sangatlah agung, yaitu bulan kelahiran yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah bagi kita untuk bahagia, pantaslah bagi kita untuk senang pada ini bulan yang kita dambakan, bulan yang kita cintai, yang mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal atas pendapat kebanyakan ulama. Yang memang di sana ada sebagian ulama mengatakan Nabi itu dilahirkan pada bulan Ramadan, ada. Tapi pendapat yang lebih masyhur, lebih kuat, yaitu bahwasanya Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Nabi dilahirkan tanggal 2. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu dilahirkan pada tanggal 8. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 10. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah yang masyhur. Akan tetapi kita menjadikan perayaan hari daripada perayaan bagi hari kelahirannya Rasulullah setiap hari di dalam kehidupan kita. Rasulullah itu selalu ada di dalam hati kita setiap harinya, setiap waktu, setiap detik selalu kita bahagia, senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid atau yang biasa kita lakukan daripada kegembiraan, kita mengungkapkan akan kegembiraan kita dengan membaca akan maulid. Kita mengumpulkan orang berkumpul sama-sama mendengarkan akan maulid. Yang mana ini maulid adalah cerita tentang Rasulullah. Jikalau kita tahu apa makna-maknanya, yaitu ini adalah cerita tentang Rasulullah. Ini cerita tentang sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita lakukan ini adalah sebuah kebaikan, adalah sebuah sesuatu yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Wa may yu'azzim, dan barang siapa membesarkan ia sya'airallah, akan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka bahwasanya itu pengagungannya kita bagi syiar Allah daripada ketakwaan di dalam hati. Sekarang kita kumpul membaca maulid, kita mendengarkan daripada salawat dan salam kepada Rasulullah. Semua ini bentuk daripada pengagungannya kita, membesarkannya bagi Rasulullah, yang mana Rasulullah itu adalah salah satu daripada syiar-syiarnya Allah yang paling besar. Jikalau bukan Rasulullah, kita tidak akan bisa salat. Jikalau bukan Rasulullah, kita tidak akan kenal yang namanya zakat. Jikalau bukan Rasulullah, kita tidak akan kenal yang namanya
Jika bukan Rasulullah, kita nggak akan kenal sama ini agama. Rasulullah itu syiar daripada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membesarkannya kita akan hari kelahirannya Rasulullah itu daripada ketakwaan di dalam hati. Itu daripada tanda-tanda keimanan. Itu daripada tanda-tanda cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka orang yang melakukan maulid itu adalah orang yang benar aja, dan salah orang yang melakukan maulid. Sebagian orang menganggap kalau seandainya kita buat acara maulid, kata mereka salah. Itu salah. Itu adalah sesuatu yang buruk. Enggak. Maulid itu ungkapan daripada pembesarannya kita bagi syiar Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbahagia dengan Rasulullah. Kita bahagia dengan adanya Rasulullah. Kita bahagia dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah olehmu wahai kekasihku Nabi Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah daripada Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat daripada Allah, fabidzalika, maka dengan yang demikian itu, dengan anugerah Allah, dengan rahmat daripada Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian itu bahagia, kalian itu senang, huwa khairun mimma yajma'un. Iya, anugerah Allah, iya rahmat Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada harta-harta, daripada dunia ini. Dan rahmat Allah itu apa sih? Rahmat Allah yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus akan engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat lil alamin, bagi sekalian alam. Rasulullah itu adalah rahmat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, "Innama ana rahmatul muhdah." Hanya saja aku adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebahagiaan kita pada hari ini adalah kebahagiaan yang mulia, kebahagiaan yang agung. Orang ada yang bahagia dengan mendapatkan uang, ada orang bahagia kalau mendapatkan rumah yang besar, ada orang yang bahagia kalau punya mobil yang mewah. Akan tetapi sekarang kita bahagia karena kita memiliki Nabi Muhammad, karena beliaulah yang dijadikan Allah sebagai Nabi bagi kita, yang mana beliau adalah semulia-mulia daripada Nabi, semulia-mulia daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tuliskah atau dalam flash? Kata beliau dalam flash. Sekarang atau nanti setelah ceramah dalam flashnya? Terserah. Ya, kata beliau pengen ada dalam flash hadiah untuk santri. Ya, mungkin kita sebelum didapat ya, ada yang semangat luar biasa sekarang di sini. Ya, ada yang sedia atau siap untuk menjawab pertanyaan? Ya, siap dah. Ada yang siap untuk menjawab pertanyaan? Siap, aduh. Ya, siapa yang siap? Ya, bangun ada yang siap dulu. Yang siap bangun. Setelah itu baru kita beri pertanyaan. Bangun. Ya, kadang-kadang takut orang kan kalau kata kita siap, namanya siap, bangun dulu baru pertanyaan. Kalau pertanyaan dulu baru dia bangun namanya. Ya, siap, bangun dulu coba. Berdiri. Ya, berdiri. Ya, pertanyaan udah. Iya. Dalam rush pertanyaan. Sorongan aja. Ya. Berapa orang ini videonya? Ya, tergantung hadiahnya banyak. Ya, Aduh, yang lain. Ditanya.
Mudah aja, mudah. Pertanyaannya mudah. Masih kecil. Nah, Dan boleh umum lah. Keklak. kelas berapa nih? Ini kelas berapa? Kelas 5. Sudah hanya kelas. Ya, belajar sirah, belajar sejarah Nabi belajar. Ya. Pada hari apa dilahirkan Nabi Muhammad? Hari Senin. Ya, bismillah berhadiah. Gimana nih? Ya, sini. Ya, itu kan di sini, hadiahnya di sini. Sini ya, sini. Maju. Ya. Oh ya. Nih kasih ini. Ini maju. Awas, ya HP. Berangan nih. Aduh, banyak ini. Ya. Semakin saya ini dia baru ini sekarang yang baru bangun ya bisa jadi. Nah sekarang pertanyaannya mungkin sedikit sulit nih. Tadi kan hanya pembukaan bisa nggak? Insya Allah bisa. Nah hafal nggak nasabnya Nabi Muhammad SAW? Ada hafal? Ya hafal aja. Nasab Nabi. Nasabnya Nabi Muhammad hafal nggak? Bacakan. Muhammad bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nawfir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Arim. Ya. Ya, sisa satu pertanyaan adalah habis ya, satu pertanyaan lagi dan akan macam ya yang lebih besar mungkin Ini besar ya. yang lebih besar Berapa saya call? ya kalau supaya lebih besar yang dijawab dia. Terlalu besar. Lain besarnya. Ini pasti kawasan. Sangat besar. Ada yang ulangi ya ya kalau nggak ada yang berani yang besar ya istilahnya udah. Supan namanya. Ya udah aja. Benar-benar kalau banget. Tahannya tinggi. Oh, jadi ya, terus streaming nggak? Ya, siapa putri tercinta Rasulullah SAW? Ngarangnya sih. Pas ngarang sini nih ya. Saya Fatimah Zahra. Ya, bismillah. Ya, susah nih.
Belum pagi-pagi. Berarti Ya, lu pin aja ya. lagu-lagunya. Nah, sekarang kita akan teruskan. Masya Allah, alhamdulillah semuanya mengetahui akan dasar-dasar yang penting dalam pengenalan kita terhadap Rasulullah. Kita harus kenal sama Rasulullah, itu penting sekali. Kenapa? Kadang-kadang kan kita kenal sama pemain bola, kenal sama artis, masa kita nggak kenal sama Nabi Muhammad? Harus kenal lagi, harus lebih kenal kita sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah disebutkan oleh Sayyidah Fatimah, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana khuluqu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Adalah akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran itu adalah akhlak-akhlaknya Rasulullah. Sesuatu yang baik daripada sifat-sifat yang mulia di dalam Al-Quran, semuanya itu adalah akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun juga bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Memberikan pelajaran adab kepadaku oleh Tuhanku, fa ahsana ta'dibi. Maka Allah bagus, baik dalam mengajarkan adab kepada itu. Allah mengajarkan adab kepada Rasulullah melalui Al-Quran, yang mana seperti ayat-ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, ala ma asabak, atas sesuatu yang menimpa akan dirimu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhi daripada kalian katsiran minadh-dhanni, akan banyaknya daripada sangkaan-sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsm, bahwasanya sebagian daripada sangkaan-sangkaan itu adalah dosa. Jangan kita itu selalu suka bercuriga hati, menyangka kepada orang lain. Kebanyakan sangkaan itu adalah dosa. Yang biasanya kita sebut dengan nama suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Jangan kebanyakan itu. Kita bersihkan hati kita. Jangan kita sibukkan hati kita dengan menyangka ini, menyangka itu, menyangka ini, menyangka itu. Jangan. Kita tugas kita dalam kehidupan beribadah kepada Allah. Jangan kita sibukkan diri kita dengan yang namanya suudzon kepada orang. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu, dan janganlah kalian itu mencari-cari keaiban orang lain. Itu biasanya kan orang suka mencari keaiban orang lain. Ini yang suka mencari keaiban orang lain, ini bukan lain karena dia pun juga mempunyai aib. Dia orang yang tidak baik. Kalau orang yang baik, orang yang suci hatinya, dia nggak akan mencari kecuali kebaikan. Jadi orang yang suka mencari keburukan orang lain seperti lalat. Lalat itu ketika ada makanan-makanan yang enak misalnya, atau ketika adanya banyak sesuatu kan di dunia ini, atau misalnya ada sebuah tempat, di sini ada makanan yang enak, di sini ada kotoran, lalu akan memilih mana? Lebih memilih kotoran. Itulah orang-orang yang buruk hatinya, dia itu lebih suka memendam atau menghampiri yang buruk-buruk, yang tidak baik itu yang dihampiri dia. Bagikan lalat suka yang namanya kotoran. Wala tajassasu, dan janganlah kalian itu mencari-cari keburukan orang lain, aibnya orang lain yang dicari-cari. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggibah sebahagian kalian akan sebahagian lain. Satu kadang-kadang suka berbicara tentang orang lain. Yang mana ghibah seperti yang kita ketahui, dzikru akhakal muslim bima yakrah. Kita menyebutkan tentang saudara kita muslim dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Itu namanya ghibah.
Nah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtum. Apakah suka salah seorang kalian itu untuk memakan daging saudaranya yang mentah, daging saudaranya ketika saudaranya itu sudah menjadi mayit? Kalian gak suka kan yang demikian itu? Maka jangan juga kalian itu suka untuk menggibah orang. Karena ketika kita menggibah orang, seakan-akan kita itu memakan akan daging orang yang sudah mati. Itu daripada pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan adab kepada Nabi Muhammad dengan ayat-ayat yang seperti ini. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan bahwasanya engkau wahai kekasihku Muhammad la'ala khuluqin 'azim, sungguh atas akhlak-akhlak yang mulia, sungguh atas akhlak-akhlak yang agung. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan selalu bahagia dengan kelahiran beliau. Kita akan selalu senang dengan kelahiran beliau. Dan memang ini adalah sebuah tuntutan agama. Ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Bahkan bukan kita aja yang bahagia dengan kelahiran beliau. Rasulullah pun bahagia dengan kelahiran beliau. Beliau pun mengungkapkan akan kebahagiaan beliau kepada kelahiran beliau. Kenapa? Seperti yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari ditanya tentang puasanya beliau hari Senin. Kenapa Rasulullah itu puasa hari Senin? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Dzakal yaumul ladzi wulidtu fihi wa la ni'mas shaum fihi." Itu adalah hari yang mana aku dilahirkan pada itu hari. Wala ni'mas shaum fihi, dan senikmat-nikmat puasa, sebaik-baik puasa yaitu pada hari Senin. Rasulullah mengungkapkan akan kebahagiaan beliau bagi hari kelahiran beliau. Beliau mengungkapkan yang demikian itu dengan yang namanya puasa. Jadi begitulah cara kita mengungkapkan akan kebahagiaan. Jadi ketika kita ini sekarang mengadakan acara maulid, ini kan yang namanya maulid, kita itu mendengarkan akan sejarah Rasulullah. Kita mendengarkan akan sifat-sifatnya Rasulullah. Kita kadang-kadang juga kita mendengarkan akan ayat-ayat suci Al-Quran ketika diadakan acara maulid. Dan juga di sana ada ceramah agama, yang mana melalui ceramah agama kita lebih bisa untuk dekat kepada Rasulullah. Kita lebih bisa untuk mengenal akan tuntutan-tuntutan agama, apa-apa yang diperintahkan agama kepada kita. Nah, ini adalah sesuatu yang baik. Maka ketika kita mengadakan maulid dan dengan cara atau metode yang baik, maka ini menjadi sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pun mencontohkan kepada kita bagaimana kita senang. Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kesenangan beliau, bahagianya beliau dengan hari Senin, yang mana beliau itu berpuasa pada hari Senin karena beliau dilahirkan pada hari Senin. Adapun seandainya di sana pada penyelenggaraan maulid ada sesuatu yang melanggar akan agama. Misalnya di sana ada kue, kan biasanya kadang-kadang kayak ulang tahun ada kuenya. Nah, ada kue, setelah ada kue dijadikan ini kue misalnya dihambur-hamburkan, ini kue dibuang-buang. Kadang-kadang kan ini kue ada kue satu langsung ditempelkan ke muka orang. Kan begitu biasanya. Kue, nah kesian. Nah, ini kan namanya mubazir. Ini sesuatu yang diharamkan Allah. Maka bukan begini cara kita mengungkapkan kebahagiaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya ada yang mengadakan acara kelahiran Nabi dengan apa? Dengan alat-alat musik yang diharamkan Allah, dengan joget-jogetan. Maka ini baru kita ingkarkan. Kalau cara dan metode bagi perayaan kelahiran Nabi, di situ ada pelanggaran daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang baik seperti ini, maka ini tidak akan kita ragukan lagi. Pasti ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang ini adalah tuntutan agama untuk kita bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kebahagiaan seseorang nanti pada hari kiamat dengan dekatnya kepada Rasulullah. Ada orang yang zalim, yang jauh daripada Rasulullah, jauh daripada ajaran Rasulullah, jauh daripada kecintaan kepada Rasulullah, maka ini orang akan menjadi orang yang rugi pada hari kiamat. Dia akan menyesal nanti pada hari kiamat. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khulula. Yaqulu ya wa yawma ya'addu adh-dhalim, dan pada hari yang mana menggigit oleh orang-orang zalim ala yadeh, atas kedua tangannya. Kenapa dia menggigit kedua tangan? Menyesal, merasa kerugian dengan kerugian yang sangatlah besar. Yaqulu, dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku dulu ketika duduk di dunia menjadikan bersama Rasulullah akan hubungan. Seandainya aku dulu ketika hidup di dunia mempunyai hubungan sama Rasulullah. Menyesal orang yang tidak mempunyai hubungan sama Rasulullah. Adapun orang yang mempunyai hubungan dekat sama Rasulullah maka dia akan bahagia. Ini orang yang tidak mempunyai hubungan maka dia akan menyesal. Dia menggigit tangannya dan dia mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku dulu menjadikan diriku bersama Rasulullah mempunyai ada yang namanya hubungan. Adapun dia mempunyai teman, ada mempunyai teman yang kaya, ada punya teman yang suka ajak jalan-jalan ke mall, ada teman-teman yang mengajak dia ke situ kemari, akan tetapi membawa dia kepada kemaksiatan. Belanja-belanja nanti maksiat, pergi ke sini nanti ada melakukan kemaksiatan, pacaran kemana-mana, itu kan kemaksiatan. Ini teman biasanya sebabnya. Kenapa orang ini melakukan kemaksiatan? Disebabkan temannya. Nah ini bagaimana nanti di hari kiamat? Dia mengatakan orang yang tadi yang dia itu tidak mempunyai hubungan sama Rasulullah, dia hanya mempunyai hubungan sama orang-orang yang menjauhkan dia daripada Allah. Dia hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang yang menjauhkan dia daripada Rasulullah. Dia hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang yang menjauhkan dia daripada Al-Quran. Dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata, alangkah ruginya, laitani, jakanya, seandainya aku dulunya enggak menjadikan fulan itu teman, itu buruk nih. Ini seandainya aku enggak menjadikan dia itu teman. Laqad adallani 'anil dzikri, sungguh dia itu menjauhkan aku daripada zikir. Dia menjauhkan aku daripada Allah, dia menjauhkan aku daripada Rasulullah, dia menjauhkan aku daripada keimanan, dia menjauhkan aku daripada Al-Quran. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Setelah itu Al-Quran, keimanan, Rasulullah itu datang kepada diriku. Ada di dalam diriku hidayat. Setelah aku mendapatkan hidayat, ternyata dia malah menjauhkan aku daripada kebaikan. Wa kana syaitanu lil insani khudula. Begitulah syaitan, sama ada syaitan laki-laki manusia atau syaitan jin, itu menghinakan akan manusia-manusia yang pengen mendapatkan akan kebahagiaan di dunia dari di akhirat. Maka carilah teman yang baik. Jangan sampai ini anak-anak kecil nih, masih kecil kan, belum punya teman banyak. Mulai sekarang pilih-pilih teman. Jangan sampai teman dengan orang yang buruk. Itu akan memudaratkan. Dikatakan apa? Anil mar'i la tasal was'al an qarini innal qarina bil muqarani yaqtad. Anil mar'i, daripada seseorang, la tasal, jangan tanya bagaimana akhlaknya, bagaimana kelakuannya, enggak usah tanya. Was'al an qarini, tanya aja siapa temannya. Kalau temannya baik, maka berarti dia baik. Kalau temannya jahat, ya berarti dia yang kurang lebih itu yang bisa lebih jahat lagi. Was'al an qarini innal qarina bil muqarani yaqtad. Bahwasanya teman dengan temannya yang lain, dia itu saling mengikuti. Kalau ini baik, maka temannya juga baik. Kalau temannya ini jahat, maka ini juga akan jahat.
maka kita jaga akan lingkungan kita, akan persaudaraan kita, akan pertemanan kita, dan juga kita harus mempunyai hubungan yang kuat dengan Rasulullah, hubungan yang kecintaan yang kuat kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita, ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mala Allah qulubana bil iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin. Semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Wa ja'alana fi man yuhib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang Dia cintai. Wa thabbatana ala ma yuhib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, mengkokohkan kita atas yang Allah cintai. Wa rafa'na a'la